Enggak, itu masih belum. Cek sound, selamat sore semuanya. Sore, Pak Oli. Selamat sore, Poli. Selamat sore, Pak Oli. Oke, sore ini kita edukasi yaitu tentang strategi trading. Strategi trading. Nah, strategi trading itu setiap orang pasti mempunyai style masing-masing. Ada yang suka fast trade, ada yang suka swing, ada yang suka jangka panjang. Setiap orang itu beda-beda. Ada juga yang suka sudah profit tapi nggak mau diambil. Itu juga salah satu style trading. Sudah profit nggak mau diambil, lalu turun sahamnya. Itu juga salah satu style trading. Nah, style trading ini akan terbentuk dari cara kita atau kebiasaan yang sesuai dengan kita trading setiap harinya. Dari edukasi sebelumnya, untuk trading itu ada dua, fast trade atau swing. Fast trade pun itu ada beberapa cabang. Ada yang selera pemberani, ada yang scalping, ada yang ATM harian, ada yang BSJP, ada yang ARB style, ada yang ada 6 BSJP. Itu juga salah satu cabang dari fast trade. Setiap orang pasti mempunyai ini spesifikasi masing-masing. Ada yang suka ATM harian, ada yang suka trading cepat. Itu semua tergantung kebiasaan kita masing-masing. Gitu. Nah, ada juga yang nggak bisa mantau, jadi swing. Kalau fast trade ya, tadi sesi 2 tadi sudah ada yang minta tadi, karena nggak bisa, tadi siapa yang minta? Pak Rudi tadi. Lagi nggak bisa mantau, ya udah saya fast trade. Sudah disebut angkanya, harga beli, harga jual, sudah saya lakukan tadi. Yang ikut ya ada yang ikut, mungkin ada yang cuma nonton, gitu. Nah, setiap orang punya strategi masing-masing. Kalau strategi saya, style saya, semuanya sudah tahu ya kebiasaannya. 2% ambil, 2% ambil. Nggak banyak-banyak. Yang penting sehari targetnya tercapai. Ini nih, yang suka trading biasanya strateginya apa? Supaya tetap bisa cuan konsisten. Tadi saya sesi 2 itu ada 8 kali transaksi. Ya, ada 8 kali transaksi. Saya ada cut loss tadi di NICL. Ya, ada NICL di cut loss. NICL tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali NICL. Terus Zata, terus NZIA. Yang persentasenya paling banyak tadi NZIA di akhir sesi. Yang cut loss ada. Jadi setiap hari akan selalu ada yang cut loss. Rata-rata pernah cut loss. Tapi nggak perlu disalin cut loss. Kalau kita memang konsisten. Yang penting totalnya masih bisa cuan. Saya pengen tahu, di antara Bapak dan Ibu, strateginya apa yang sesuai, supaya nanti yang lain juga bisa mencontoh, menerapkan, atau bisa memilih. Nah, ini ada siapa aja nih di sini? Dedi, Pak Oli. Apa? Dedi. Pak Rudi? Pak Dedi? Oh, Pak Dedi. Bentar. Oh, ada Pak Yanuar nih yang selalu standby. Kalau Pak Yanuar gimana Pak strateginya? Ya, bisa dilihat tadi di apa, Bos? Di mana? Di WA ini cuman semenit doang, Bos. Semenit kan? Coba lihat ya. 15 NICL jam 1.55 PM. Jual di 1.57, berapa menit? 2 menit ya. NZIA ngambil di 24 jam 2.41 PM, jualnya di 2.42 PM. Cuman gitu aja. Fast trade. Kan? Ya. Fast trade. Ada jamnya itu.
Jadi saya juga ada sih punya banyak berapa sekuritas sih. Jadi kalah ganti dah. Kalah ganti. Kalah ganti, kalah ganti. Ya, supaya nggak terpengaruh, Bos. Jadi kalau udah profit di satu ya ditutup. Kalau nanggung buka lagi yang satu. Udah. Kalau mau swing pisahkan yang swing. Oke, berarti fast trade ya. Jadi nggak lama-lama kan fast trade? Kalau fast trade nggak lama-lama, Bos. Tuh. Oke, siapa lagi? Pak Tio ada nggak Pak Tio? Pak Tio ini biasanya ATM harian. Mana ya ATM Pak Tio? harian, Pak Tio. Ada Poli. Nah ini. Kalau Pak Tio strateginya gimana Pak Tio? Saya dibagi dua sih saya biasanya. Ada yang buat kalau yang besar-besar itu saya buat ATM harian sama ini sama kalau fast trade-nya tuh saya biasanya cuman sekitar 20% ya sampai 20%. Nah yang ATM harian itu saya biasanya ya rekomendasi Pauli itu atau yang lagi berjalan biasanya begitu. Kalau teriakan pertama tuh biasanya saya ambil tuh, cuma saya kecil kan. Nah sisanya saya all in-nya itu banyaknya di ATM harian di situ. Nah, Oke. Pak Tio ini lebih banyak ke ATM harian. Catatan ATM hariannya udah tahu, Bos. oh saya bikin apa namanya, bikin watchlist. Jadi yang akselerasi sama yang apa Tato X itu saya gabung biasanya sih. Goyang. Saya kan udah hafal gitu kan. Nah setiap kalau sebulan sekali yang itu saya update yang Tato X dia kan update datanya sebulan sekali. Nah kalau yang apa namanya akselerasi biasanya saya beberapa hari itu saya cek lagi gitu. Takutnya kan ada penambahan itu. Gitu sih. Nah itu kan setiap hari kan berubah. Kapan apa namanya berapa menit gitu kan apa yang duluan. Nah saya cek aja biasanya saya tuh kalau udah deket-deket mau arah itu saya baru ambil tuh gitu. Berarti Tetap kalau dipantau ya Pak Tio ya? tetap pantau, sangat harus dipantau, bahaya soalnya. Tetap saya cek itunya, tetap apa namanya statistik sama 1 menit tetap saya cek yang lagi naik nih gitu kan. Ini memungkinkan nggak kalau yang lagi bagus atau yang udah hijau pertama biasanya saya beli dari pas mulai dia naik tuh 2% tuh saya beli. Jadi kan fast trade dari situ ya. Nah kalau fast trade dari situ biasanya yang fast trade yang reguler yang diterakin Pak Januar atau Pak Oli itu saya tunda dulu karena saya fast trade itu dulu sampai itu selesai. Gitu. Saya cuma 1 atau 2 sih paling biasa. Kecuali kalau ada yang barengan gitu ya, misalnya ATM hariannya ini barengan, udah mau ini semua gitu. Nah itu saya all in biasanya tuh. Kalau udah yakin benar-benar wah ini bakalan arah itu, udah saya buy, saya all in biasanya. Tapi kalau masih meragukan ya saya belum all in. Biasanya kalau masih merah tuh saya tunggu gitu kan. Nunggu momen ya? Tunggu Cut loss berapa persen, Pak Tio? Kenapa? Cut loss berapa persen? Cut loss kalau yang apa namanya biasanya sih saya kalau udah turun 2-3 tick ya saya cut loss dulu biasanya. Tapi jarang sih. Biasanya kalau udah naik ya, kalau momennya kita belinya tepat sih biasanya jarang sih. Kecuali udah makanya saya kadang-kadang saya ingetin kan, ini udah hari kelima nih gitu kan. Nah itu ya kecuali yang tadi ya yang isap tuh kan dia anomali itu ya sampai hari ke-8. Cuman tadi kan gelagatnya udah buruk banget dari pagi kan. Udah nggak beres nih, makanya saya nggak ngambil lagi gitu. Ya, saya terbantu tadi, Isap. Jadi saham yang dipegang dipantau ya tiap hari ya selama masih ada. sangat dipantau Pak. Pasti Sangat saya dipantau pantau. ya. Iya. Namanya ini kan fast trade Pas juga. mau Pak. mau buka aplikasi itu dilihat dulu ya. Pasti saya cek dulu paginya. Tetap saya cekin ininya apa ya mungkin Pak Zam pernah ini ya apa ini Pak ada watchlist yang ini kan gitu. Yang hijau pertama dulu kan ya waktu mau nyoba nih Pak Zam pertama kali mau nyoba dulu yang ini kan. Nah itu saya tetap cek semuanya dari watchlist. Tadi NICL masuk nggak Pak Tio? Enggak, saya nggak masuk. Enggak, biasa yang sering disebut Pak Holi itu Pak Tio lihat dulu kalau udah biru
Gini Pak, birunya kalau udah saya lagi agak kosong gitu, maksudnya yang fast trade saya yang dari ATM harian ini lagi kosong, lagi nggak banyak. Nah, biasanya saya ngikut yang Pauli atau dari Pak Yanuar tuh biasanya dia udah teriak tuh biasanya saya ambil langsung. Saya nggak karena saya nggak sempat ngecek kan. Itu biasanya kan sebentar tuh 2% gitu ya, kayak gitu. pas Tapi buat ngambilnya intinya berarti saya pernah. baru biru ketiga kali ya. Biru Kenapa? tiga. Pas pas masuknya itu birunya baru ketiga atau keempat gitu kali ya. Yang mana Pak? Yang fast trade? Enggak, iya pas trade. Yang fast rate reguler itu makanya saya bilang kalau fast rate reguler kan saya tambahan aja Pak, paling saya 20% kan gitu Ya kan. yang tiba-tiba diteriakin orang itu. Ya betul, biasanya Pak Oli teriak tuh di awal itu saya pasti ambil tuh, saya nggak mikir lagi karena kan beliau kan udah ngecek atau Pak Yanuar tuh kan dia punya ini kan iPod kan, dari iPodnya biasanya atau dari Telegram. Nah kan saya nggak sempet ngecek itu gitu karena kan saya fokusnya di ini di saham-saham ATM yang saya cek, yang saya perhatiin gitu loh. Nah, biasanya makanya saya ambilnya 2% saya lepas gitu. Biasanya begitu. Karena harga ngambilnya udah tinggi ya. Iya, betul. Emang benar-benar murni fast trade sih kalau yang dari yang jalan nih, dari yang beliau teriakin itu saya murni fast trade benar. Oke, mantap. Siapa Tio, lagi? mungkin saya boleh tanya Pak Holi Oh ke iya. Pak Tio. Boleh, Ya, silakan. Pak. Pak Tio, kalau ATM harian itu saya beberapa kali nyoba itu ya. Begitu buka itu langsung naik katakanlah 8 langsung itu kan. Jadi kita kalaupun masuk itu kan sudah tinggal dikit Pak Tio. Kalau dia langsung naik ke 8% kan tiba-tiba begitu kalau ATM harian Nah, kan. justru gini Pak, kan kalau ATM harian ini baik akselerasi ataupun Tato X itu kan maksimal 10% dan biasanya nggak sampai sih 9% ya. Justru kalau udah 8%, nah itu potensi untuk arahnya kan besar sekali Pak. Kan yang kita harapin itu. Jadi kita misalnya ya, saya biasanya nggak banyak-banyak kecuali yang emang udah hijau pertama gitu ya. Nah, udah saya main fast trade dulu dari situ kan, keluar masuk 2% sampai dia benar-benar naik nih. Udah 4%, 6% kan gitu kan. Nah, kalau udah 7% sampai 8%, nah itu kan potensi arahnya udah gede banget. Jadi artinya kita tunggu aja gitu. Oh, Makanya harus berarti dipantau hold terus sampai tetap besok ya. karena tetap ada resiko dia ditarik turun ada. Saya juga pernah isap tuh pernah ya. Bahkan Ya, itu ya. dia udah arah dia keluar terus ditarik turun. Nah, itu saya pernah juga gitu. Akhirnya saya cut Jadi, loss kan gitu. Artinya tidak dijual di hari itu ya Pak Tio. Iya, harus hari itu Pak. Dia kan fast trade Pak. Tetap pantaunya ketat Pak. Jadi bukannya saya santai-santai, enggak. Saya tetap mantau ketat. Berarti Pak. cuma dapat 2% dong Pak Tio, misalnya dari masuk di 8%. Kita jual di arah cuma dapat 2% ya berarti. Kan besoknya kita bisa dapat 4-5% Pak. Umumnya Kalau itu arah 3 sampai ya. Kalau Oh, arah berarti di hold, di hold ya Pak. ya kalau arah itu di hold besok pagi kita lihat candle bayangannya 3%, 4%. Nah, biasanya kalau misalnya 5% nih gitu, misalnya 5,7%. Saya itu pasang auto sell dulu biasanya. Jadi nggak saya langsungin, saya pasang auto sell takutnya apa? Takutnya dia begitu naik dia tarik turun. Nah, yang penting saya udah profit dulu. Jadi misalnya di candle bayangan ini ternyata 4,7%. Biasanya saya turunin ke bawah. Jadi 4% yang saya auto sell. Jadi saya tidak 5%. Takutnya nanti dia nggak sampai gitu kan. Takutnya nih, biasanya sih rata-rata kalau saya tarik turun sedikit gitu, itu pasti keambil Pak. Jadi 4% itu pasti nyampe gitu loh. Nah, kalau saya makanya saya Beberapa nggak kali gede-gede. soalnya nggak ada. Kenapa? Beberapa kali nggak dapat karena begitu antri ya di harga pembukaan atau 3 tik lah di harga pembukaan itu selalu tidak dapat karena sampai katakanlah sudah langsung 8% itu saya sudah tidak masuk kalau sudah di 8%. Biasanya Pak, kalau sebelum dia benar-benar arah, kita masih bisa masuk Pak. Kan Ya, maksudnya ada. saya kalau sudah tinggi itu sudah nggak masuk, sudah mundur saya gitu. Oh, bapaknya mundur. Justru gini Pak, justru kalau ATM harian baik akselerasi atau Tato X itu kalau mau arah, justru itu kita tunggu-tunggu gitu loh Pak. Oh, gitu. Kadang-kadang kalau misalnya belum hijau, masih merah, itu saya justru ngambilnya udah deket-deket, udah kurang 2 tik. Itu baru saya ambil karena apa? Yang penting pada saat pembukaan, pada saat open itu saya bisa dapat 3-4%.
gitu. Kalau misalnya 2 kan berarti saya udah dapat sekitar 8% pas pembukaan gitu loh Pak. Jadi Justru kalau tapi besoknya yang masih tetap dipantau, Pak. oh iya Tetap dipantau harus. ya. Biasanya saya auto sell Pak. Kalau yang pagi itu saya auto sell. Nah kecuali kalau misalnya dia waktu itu ya kayak Mina dia apa kan langsung arah gitu ya saya Betul, nggak dapat betul. lah kayak gitu atau yang GTBO gitu ya langsung arah itu nggak dapat saya nggak dapat jadi nggak usah dipaksain gitu jadi ngambil yang mau bener-bener memungkinkan aja. Oke, terima kasih, Pak. Ya Pak. Iya. Kalau GTBO evaluasinya gimana nih? Hari ini sih arah, tapi tadi Saya goyang-goyang terus. seperti yang saya bilang Pak, ISAP itu kan udah 8 hari. Makanya saya bilang begitu. Hari ini kan GTBO udah goyang-goyang ya. Kalau saya gitu, kalau saya agak khawatir tuh kalau udah harinya udah lebih dari 5 itu saya was-was. Tapi ISAP terus terang saya masih ambil karena apa kemarin itu masih smooth ya gerakannya gitu. Cuman begitu tadi, wah kok gerakannya udah mulai tarikan nih gitu kan. Nariknya udah mulai itu. Nah, akhirnya saya putuskan nggak ambil gitu. Makanya saya bilang saya nggak ambil gitu. Kalau besok kira-kira pengamatan gimana? Pengamatan. Iya itu dia GTBO. Pak. Kan udah hari besok berarti udah hari ke-9 ya. Kalau misalnya tadi hari biasanya kemarin itu kan dia kita boro-boro sempat masuk kan dia langsung terus arah ya. Hari ini kan dia mulai lepas tuh. Kita bisa masuk gitu kan. Cuman saya ragu ini udah hari ke-8. Goyang-goyang terus gitu kan. Nah, mungkin kalau saya agak khawatir nih kalau GTBO besok masih seperti itu modelnya kayak ISAP tadi Pak gitu. Takutnya begitu. Oh gitu ya. Jadi pagi-pagi sell aja dulu ya. Ya kalau saya selalu Pak, saya selalu sell dulu. Jadi saya ambil profit dulu gitu kan. Beda Yang sama penting Pak saya lihat Kadapi ya. candle bayangan, saya ambil profit dulu, baru saya masuk lagi gitu Pak. Kalau Pak Kadapi kan lewatin aja, ngejos gitu. Iya, kalau apa namanya? Kalau saya udah terbiasa tidak menyesali kalau misalnya ternyata wah dia langsung naik gitu, saya nggak menyesali. Ya nggak apa-apa, yang penting saya udah dapat 4%. Saya masuk lagi besok saya dapat 4% lagi gitu loh Pak. Oke. Yang penting continue-nya kalau saya sih. Saya lebih safety gitu loh. Jadi saya tenang di tradingnya gitu loh Pak. Oke, thank you. Iya Pak. Oke, ada lagi yang lain? Siapa lagi? Bu Selvi, Anda nggak Bu Selvi ya? Tambahan lagi Bu, Pak Oli, Oh Pak ya, Tio, oke. apa yang dibilang Pak Tio itu benar. Kayak tadi NZTA, kan saya jual di 314. Naik ya udah nggak usah disesali. Yang penting udah take profit. Itu aja. Daripada dibanting, Bos. Semut irang udah belum ya? Mana nih? Ada. Ya. Hebat juga tuh. Hebat juga tuh. Semut Ya. irang. Semut irang. Nah, semut irang tuh. Oh, semua hilang tuh. Ya, kenapa Pak? Ya, Saya belum dapat lagu Pak. testimoni dong, testimoni. Lagu mah gampang, malam bisa. Strateginya gimana, Bos? Oh iya. Jadi tadi kalau sudah cukup sell, 3% sell seperti itu. Yang terakhir ini saya masih nyangkut. Jadi 5 kali transaksi, 4 berhasil, 1 nyangkut. Tak jarkan sampai besok. Nyangkut di apa ya? Emiten apa? NZTA yang terakhir tadi. Oh, terakhir. Ini mungkin besok naik itu, mungkin loh ya. Yang sebelum-sebelumnya kayaknya hoki-hoki, waran segala macam tuh sip-sip semua nih. Oh, kalau waran itu tergantung induknya, Pak. Kalau induknya naik terus seperti itu, saya cenderung pindah RDN yang HP satunya itu kita bid di situ. Kemudian, nah sebelumnya itu lihat bid overnya. Seperti yang karyawan kemarin itu saya biarkan sekitar 2 minggu. Pak Holi sudah saya kirim screenshotnya, cuma saya nggak enak kalau saya kirim ke grup. Enak Pak Sandi. Iya. Pak Sandi. Iya. Pak Sandi. Iya. Pak Sandi. Halo. Pak Jadi- Sandi itu bilang terakhir NZTA nyangkut kan ya. Iya. Berarti nggak dijual ya.
belum Berarti tak jual. nggak sempat Jadi dijual. nggak sempat Ah. tak jual. Ha. Nah, saya mau bertanya, kenapa nggak dijual kalau sudah merah gitu? Kalau metodenya Pak Holi kan harus jual kalau sudah merah. Itu Ya, gimana Pak Holi? Berarti masih bisa ada toleransi yang begitu-begitu ya buat kita. Sudah merah nggak dijual, nggak apa-apa ya? ini Nggak boleh. tanya saya Pak Nah. Holi. Nah, itu saya mau tanya ke Pak Holi, apa bisa ada toleransi buat kita kalau sudah merah nggak dijual boleh? Enggak, kalau fast trade ya 100 stick 1 menit merah jual, Pak. Nah, iya. Itu. Tetap Kecuali mau tidak mungkin mau ya, jual. mungkin Waktu ya. kemarin Pak Sandi bilang tegaan kalau merah langsung cut gitu. Ya, kecuali bisa jadi kalau daily-nya merah, kalau daily-nya biru Nggak, pertama itu masih oke. Besok Nggak, masih karena mudah keluarnya. nggak Kalau mungkin, daily-nya karena biru pertama. Karena nggak Artinya mungkin, kan kecelakaan gitu kan. Iya. Gitu. Karena mungkin aja perkiraan saya mungkin, karena mungkin jangan-jangan ada yang punya metode perkiraan biarin aja nyangkut sore ini karena besok mau naik. Jadi biar aja jual besok. Saya Itu apa boleh tambahin. begitu, Pak? Ya, Saya bisa tambahin. kalau daily-nya biru pertama, Pak. Iya. Makanya saya Yang- selalu ingetin kalau trading di biru pertama. Kalau terjadi kecelakaan, misalkan minus gitu, besok keluarnya masih mudah. Mas Sandi 2% cukup ya? Kalau saya cukup, Pak. Cuma kadang kan ya namanya murid, Pak ya, kan apalagi kalau sudah terbiasa dengan cuan sekian gitu. Pasti Gurunya dasar dilawan. manusia, dasar manusia itu kan pengen kurang gitu, pengen nyoba. Gitu. Nah, yang ditanyakan harusnya gini, Pak Sandi kenapa masih hold? Nah, gitu loh. Alasannya kan harus pasti punya Iya. alasan. Ya, itu maksud saya itu. Apakah Kenapa sudah nggak kenal dijual? karakter sahamnya, gitu kan? Apa gimana? Apakah punya iseng pertimbangan aja? masing-masing. Apakah nekat? Mana Yang Pak Sandi? tadi yang di MGTA itu. Itu yang saya mau tanyakan. Kenapa Pak Sandi masih hold? Kenapa nggak dijual? Apakah mungkin punya strategi bahwa nggak apa-apa di hold, nanti besok kan mau naik? Hilang Pak Sandi. Sandi Sinyalnya jangan hilang. nyumput dong. Mana Pak Sandi? Pak Sandi nyumput di lemari ya? Ini Sebenarnya kayak kalau pada tadi tuh, pada sebenarnya kalau Bantu. pertanyaan di hold itu lebih cocok Pak Kadafi itu yang jawab itu, Pak. Apa? Lebih cocok Pak Kadafi yang jawab. Karena Iya. Pak Kadafi itu kan selalu besar-besar kan. Nah, Dan tidak kalau mungkin itu tidak risk mungkin itu taker satu itu. kali naik. Tidak Tambahan, mungkin satu kali teman. naik. Kalau Pak Kadafi itu dia udah kenal karakter sahamnya, ada catatan sendiri. Maaf, Nah, itu. Anu, berarti. Nah, baterainya itu Pak habis. Sandi tuh. Ya, kenapa, Pak? Mana Pak Sandi? Nah, tadi Pak Sandi kan masih hold NZIA. Pertimbangannya Ya. apa gitu loh. Oh ya, sebenarnya itu kan pasar sudah tutup. Nah, kemudian saya lihat itu ditarik turun apa ditarik naik, keadaan saya sudah profit kan itu. Nah, ketika ditarik turun, kecenderungannya besoknya itu kan akan naik, kecenderungan Pak ya, nggak bisa dipastikan. Jadi besok pagi itu saya pantau, ekstra pantau baru jual gitu. Kalau ditarik naik pasti saya jual tadi. Oh begitu. Jadi menunggu itu, menunggu lihat Yes. ditarik naik atau ditarik turun. Benar Pak. Jadi itu strategi tambahan ya. Iya, Itu- biasanya Itu Holi- ekstrakurikuler dari Pak Holi ya. Biasanya begitu, Pak Holi kalau bilang, Pak. ditarik naik, kecenderungan besok pasti turun dulu. Kalau kecenderungan di bawah turun penutupannya, Akan besoknya pasti di bawah naik. Gitu. Ini Pak Sandi. Pak Jadi, Sandi kan biasa Masih boleh 2%. jual saat itu. Walaupun pasar udah tutup masih boleh jual. Pasar tutup. Jadi jam Ya, 15 maksudnya- sampai 15.00 sampai 15.15 itu masih bisa beli dan jual.
Sampai 15 masih bisa beli jual beli. Bisa. Ya, kalau Bisa. kalau di Manado Pak Roy jam Anu, 4 Jeglek. jam 4 sampai Iya, jam 4 sampai jam 4.15 masih bisa 4.15. dijual di harga penutupan. 4 sampai 4.15 kan? Iya, Di harga penutupan. di Jual harga belinya masih bisa. penutupan. Tapi marketnya sudah tutup di jam 3:15 kan? Iya. Pak Sandi, Iya, itu di hold sebelum penutupan ini bursa sedang berjalan, kan harusnya 2% di TP, tapi bisa sampai 8%. Nah, itu apa pengamatannya, oh, pertimbangannya, Pak? pertimbangannya kalau saya itu bidnya masih lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi kemungkinan untuk naik itu dia besar. Sehari Bid sebelumnya maksudnya? Bukan, dari angka sebelumnya. Dari misal NJTA tadi di berapa? Misal 100-an gitu. Kalau di 90-an itu dia bidnya lebih kecil dari yang 100-an. Jadi yang bid baru itu banyak sekali. Itu saya masih hold, Pak. Oh iya, iya. Jadi ada orang masuk banyak gitu ya, Mas Andi ya? Benar. Oh, Serta pertimbangannya itu supportnya di mana? Tadi yang di bawahnya, harga di bawahnya itu sangat tebal sehingga saya pede-pede aja gitu. Jadi kalau mau dibanting itu agak susah kalau yang bawahnya tebal. kalau dicabut, Mas? Ya dicabut berarti ya kecelakaan. Saya pernah kok, Pak. Saya pernah kok, Pak. Kadang-kala kan kita tidak SBK seperti ya? itu. BSBK enggak BSBK. Anu, Jikon sama Kajen saya pernah itu. Ya, ya. NZI aja 761.000. Wah, Bitnya. tahu wobal sekali kan? Itu. Siapa lagi? Siapa lagi? Pak Asrin. Pak Asrin ini diem-diem tadi. Pak Asri, Pak Dedi. Pak Asri ada. Saya Pak Oli Nah, Pak di Dedi. Omed. Saya tadi di Omed udah swing 2 hari. Kemudian tadi dapat informasi dari Pak Januar udah merah candle daily-nya kan. Terus saya Yes. langsung keluar aja. Langsung Yes, keluar. betul. Kalau gitu saya kalah 1 tick. Yes. Hari ini di Goto masih nyimpan dari semalam untuk swing. Di NICL Fast Trade tadi langsung saya closing, langsung selesaikan hari ini. Untuk di satu lagi Teberek tadi kena ARB saya. PBRE pagi tadi. Ya. Oke. Tapi untuk udah 1 minggu ini saya punya portofolio udah mulai biru. Jadi 4 hari udah saya kumpul-kumpul pelan-pelan gitu kan. Jadi untuk sampai sekarang ini ada 4 saham yang tersimpan, portofolionya masih biru semua, Pak Oli. Oke. Berarti lebih Oke, Pak Dedi lebih cenderung fast trade atau swing? Saya kayaknya sekarang ini saya jalanin dua-dua, Pak Oli. Dua-duanya oke. Yang swing di Ajaib, yang untuk fast trade di Ipod. Jadi kalau umpamanya nanti hari ini umpama profit 2%, 3%, nanti saya withdraw gitu. Modalnya tetap, tapi profitnya saya pindahin ke tempat lain gitu. Oke. Ya, setiap hari gitu terus, Pak Odi. Jadi walaupun 2%, 3%, dikumpulin aja. Nanti sampai 1 bulan atau 20 hari, tengok gitu kan berapa profitnya, berapa lossnya gitu. Rencananya ini seperti itu sekarang ini, baru mulai dicoba. Yes. Harus dihitung gitu ya, Mas? Ya, hitung per 20 hari, dalam 20 hari itu profitnya berapa gitu. Wacananya ke depan, nanti kalau umpamanya mau mainnya agak lebih all in gitu, nanti mainnya di profit yang 1 bulan itu. Jadi agak tenang gitu daripada modal bersih kan, dari modal seger gitu. Betul. Nanti all in-nya jadi dari hasil profit ya, bukan dari modal awal.
Ya, dari hasil profit yang 20 hari ini nanti Pak Oli ke depannya. Yes. Itu sama Pak Kadafi itu kayaknya seminggu baru dia diambil profitnya. Seminggu profitnya diambil. Nanti itu yang ditransaksikan suka-suka sahamnya. Jadi artinya sahamnya yang sudah karakternya dia tahu, ya dia biarkan aja. Tapi saat sudah mulai goyang turun, nah baru dia jual. Ya, kalau umpamanya kita merah terus, kalau saya Pak Oli, kalau merah terus gitu umpama merah, kalau umpamanya nanti mau trading, mentalnya udah nggak enak gitu, bawaannya udah panas, mau barbar kan. Betul. Barbar. Bawaannya barbar. Bos. Nggak salah itu, Bos. Kayak mau balas Jaga dendam gitu emosi, aja Nuar, jaga bawaannya. emosi. Betul. Cuman itu aja Pak Oli, terima kasih. Oke, mantap Pak Dedi. Pak Oli, Yes. ini kan temanya strategi Pak ya. Ya. Jadi saya pernah lihat di RDN-nya apa namanya yang saya pakai ini, yang biru itu ya. Saya kadang pasti kadang swing. Itu di Ajaib itu Pak ada di overview itu ada apa tuh rentang harga Pak ya. Itu bisa jadi acuan untuk harga swing Pak. Harian, 1 bulanan itu Pak. Terus ada yang Rentang harga Iya. di mana Pak? Di Ajaib Pak. Ya. Ajaib di overview itu ada rentang harga itu yang harian, mingguan. Mungkin yang biasa familiar pakai Ajaib atau mungkin Bapak sendiri. Ya. Itu bisa jadi acuan nggak Pak itu harganya? Acuan untuk apa Pak? Untuk swing Pak. Untuk swing. Iya. Acuan harga. Misalnya kita apa itu bisa jadi gambaran untuk nyimpen, maksudnya kalau misalkan kita masih nyimpen yang merah, biar aja nanti kan bakal ketemu harga itu misalnya kayak gitu Pak. Oh, bentar, itu acuan harganya apa? Harga tertinggi sebelumnya, harga terendah sebelumnya gitu? Bukan. Di Ajaib bagian mana Pak? Di Ajaib bagian mana? Overview detail harga. Apa? Di yang ada huruf overview, terus ada detail harga yang biru itu diklik nanti ada timbul harian. Bisa tampilkan di layar Pak Oli, Ajaib. Makanya Ya. Saya baru buka Ajaib nih, Pak. Bukan, maksudnya di bagian mana? Seperti di RTI gitu ah? Di RTI Di itu kan apa? Bentar. Kalau di RTI itu misalkan ya, ada harga bulan, contoh apa ini? NICL. Nah, di overview. Nah, ada huruf biru detail harga Pak. Nah itu kalau diklik itu detail harga itu timbul ada pilihan harian, 1 mingguan, 1 bulanan itu. Itu maksudnya apa ya? Benar. Pak Yanuar tahu di bagian apa itu? Belum pernah coba, Bos. Saya cuman fast trade di Ajaib. Bukan Ajaib, maksudnya di Ajaib. Saya belum pernah dapat tuh. Jadi maksud saya itu gini, kalau kira-kira itu bisa jadi acuan, biarpun merah saya hold terus, misalkan gitu kan, misalnya gitu. Ya. Bentar, yang mana ya? Misalnya yang ada grafiknya itu Pak? Ya di bawahnya itu, misalkan yang tadi itu yang Bapak bilang. Yang ada ini, bentar. Contoh ya, contoh BRIS. Iya misalnya. Contoh BRIS. Nah itu ada harga open, ada high, low, market cap. Itu. Bukan Pak. Detail harga. Detail harga yang harian bulanan itu Pak. Pak. Coba Itu harga tertingginya kayaknya Pak. Nah, saya lihat untuk gini, Bapak screenshot kirim ke grup. Yang mana? Iya. Oke Pak. Bentar ya. Saya baru buka Ajaib ini. Cuma gimana cara exit, Mbak? Masuk keluarnya Pak?
Untuk apa? Untuk ikut trade. Day trade-nya gimana? Oh, Post cara trade-nya beli, gimana? cara jualnya. Iya, Di Ajaib. Cara beli dan jual di Ajaib. iya, iya. Oke, Bapak WA saya kirimin tutorialnya. Oke, siap. Makasih. Nah, itu sudah saya kirim, Pak. Punya tutorial Mira nggak, Pak? Bapak WA saya nanti saya kirimin. Di MTR. Oh, ini mah high-nya selama setahun sama low-nya selama setahun nih, Pak Oli. Ya ini kan. Nah, itu ada harian kalau diklik, Pak. Bulanan, ada mingguan itu. Itu harga, oh itu harga ini. Itu candle-nya, Pak. Kalau ini itu candle-nya, Pak. Bukan, itu bukan jadi acuan. Jadi ini kan ada daily gitu kan. Yang tampil ada huruf biru overview itu, Pak, ya. Kalau saya klik itu, tampilannya itu ada rentang harga bawahnya itu, Pak. Dari kiri ke kanan itu. Ini kalau diklik ada detail harga. Nah, di situ BMTR ya. Itu kalau diklik karena di situ ada open, high, low, close. Harga yang mana yang Bapak maksud? Yang biru detail harga tuh, Pak. Kalau Bapak klik tuh, Pak. Ya ini kalau diklik itu kan muncul open, high, low, close hari ini. Lalu di situ di bawahnya ada 52 WK high kan gitu. Kalau Bapak scroll ke bawah ada itu, Pak, rentang harganya. Kayak bar gitu, Pak. Iya, bar. Domestic bar, itu kan. Turnover, terus volume, price volume, itu. Yang paling bawah, Pak, terus Pak, sampai mentok, Pak. Sampai mentok ada price range. Nah, itu, Pak, betul. Harian. Oke. Nah, itu. Kalau Itu yang saya mingguan, maksud, Pak. mingguan high-nya 282. Nah, itu bisa jadi acuan untuk strategi swing apa gimana, Pak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ini di range. Ini range yang pernah terjadi nih. Itu harga yang terjadi, udah pernah terjadi biasanya. Oh gitu. Itu historinya. Ya, kalau diklik bulanan itu berubah lagi ya harganya ya? Iya, ganti all gitu. Ganti bulan, itu ganti 306. Low-nya, jadi dari dalam sebulan ini, BMTR itu harga tertingginya 306, harga terendahnya 274. Sekarang harganya 278. Itu kan ada, Pak. Jadi dalam sebulan terendahnya berapa, tertingginya berapa. Itu harga yang sudah terjadi. Histori. Yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Ya. Betul. Oh. Jadi bukan untuk acuan nyimpen misalnya masih merah, biar aja nanti ketemu itu. Tidak ya? Bukan. Bukan ya? Yes. Oke, makasih Pak Ali. Pak Oli, tambahan satu Pak Oli. Yes. Kadang-kadang saya kalau lihat harga terendah tuh, harganya ada di bawah tuh, paling gampang lihat di situ di overview itu. Tapi pakai yang setahun ini terendahnya di berapa? Ya. Daripada ngecek scroll chart ke belakang, Bos. Betul. Bisa berarti kan selama setahun low-nya berapa gitu kan ada. Iya. Contoh BMTR. Gitu. Iya, dalam setahun ini low-nya kan 276. Iya. Hampir sama dengan hari kemarin kan 276 kan? Iya. Lalu hari ini naik lagi dari situ. Iya. Jadi dasar saya juga ngambil BMTR swing gitu, Bos. Karena ada di posisi bawah. Iya. Terus perusahaannya bagus, Bos. Yes. Jadi selama bergabung dengan Pak Oli perkenalkan Monica itu, ini experience saya ya, Pak Oli ya. Ya.
Monica itu sangat-sangat membantu. Terima kasih loh Pauli, udah perkenalkan Monica. Yes. Jadi kita berjalan tuh ada arah dan tujuan kalau mau swing. Cuman itu aja sih, Bos. Betul. Pak Jadi Januar. bisa pakai berbagai alat, apapun itu alatnya boleh. Yang nyaman kita gunakan, gunakanlah itu. Apapun alatnya. Gitu. Makanya saya pun juga banyak pakai Monica, pakai bot Telegram, ya kan? Ada tambahan lagi dari iPod itu dari Pak Yanuar untuk fast trade. Ya. Ada, nah ini yang baru lagi nih dari Pak Heri tuh, idenya Pak Heri, suruh per hari per saham untuk ngetahuin saat perubahan. Itu. Jadi apapun yang bisa membantu kita, nah itu gunakan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk cuan, cuman itu aja. Ya memang agak ribet, iya. Awal-awal iya agak ribet. Saya nyusun daily pun 10 ya, 10. Di satu layar ada 10 emiten. Itu yang komen tadi di grup ada tuh. Layar 15, monitor 15, mata cuma 2. Gimana caranya? Nah, itu jawabannya. Sama, mulut kita satu tapi ngomongnya banyak, nah itu gimana caranya? Kan nggak enak mau saya jawab gitu tadi. Iya. Itulah fungsinya ya, yang intinya tujuannya cuan ya, Pauli ya. Tujuannya itu. Ya memang ada 15 layar, kita ngelihatnya bukan satu pandangan langsung 15, enggak. Sesuai kebutuhan. Kan kalau ada yang bergerak, itu kan mata kita otomatis melirik gitu. Itu. Bukan 15 layar saya liatin bersamaan. Tapi kalau ada yang bergerak, nah baru kita melirik. Siapa tadi tanya di grup Pak, siapa ya, Pak Budi ya, Pak siapa nih? Masuk NZIA tadi, kapan? Nah itu saya otomatis Bos, lihat di monitor sebelahnya, wah ini NZIA tegak berdiri nih. Langsung masuk Bos, 304 di 304. Itu fungsinya, fungsinya karena saya nggak terlalu sakti, saya butuh alat bantu. Alat bantu yang membantu. NZTA, tadi pas lagi naik-naik, ya beli-beli. Saat merah jual-jual, walaupun habis dijual naik lagi, nggak apa-apa. Yang penting udah cuan. NICL sama. Tadi setelah di cut loss, naik lagi, biru lagi, beli lagi. Itu biasa dalam trading. Tapi jangan banyak cut loss-nya. 8 kali cut loss 2 ya masih oke lah. Dan rata-rata yang memantau itu pasti bisa fast trade ya. Itu strategi ya, strategi itu ya kita harus tahu apa yang harus kita gunakan, alatnya apa aja, memantaunya apa aja. Untuk awal ya mungkin kok banyak banget ya awal, tapi kalau sudah memantau saya rasa enggak. Minimal satu laptop, satu handphone itu udah cukup kalau fast trade. Dan transaksinya ingat 1. Tapi satu laptop, satu handphone, tapi transaksinya 5 saham, ya sama. Nggak akan kepantau semuanya. Gitu. Pauli. Itu Pauli, tambahan Pauli, kalau Pauli bilang 5 saham tuh, itu mantaunya cuma di Porto, Bos. Mantau Porto, bukan mantau pergerakannya ya. Iya, mantau Porto pasti cuman lihat merah sama hijau, Bos. Itu sudah saya jalani loh. Pauli. Yes. Nah, ini yang mau saya tanyakan ya Pak Pauli, soal alat bantu Pak Pauli. Kalau melihat mana yang lagi bergerak itu kan Pak Holi nyarankan iPod ya. Ya. Nah, selain iPod, kadang-kala Pak Holi itu menyebutkan
Di pot belum naik, tapi Pak Holi sudah ngomong itu dari mana, Pak? Di pot belum Salah naik. satunya. Pertama bisa jadi dari pivot ya, Telegram. Oh, Telegram itu ada yang di pivot, ada juga yang di spekulan arah, ada juga yang di reversal, ada juga yang di haki crash. itu Telegram semua ya, Pak ya? Telegram semua. Jadi kelihatan kan handphone saya itu ada 5 naik semua itu. Itu cuma untuk lihat Telegram, Pak. Oh, oke. Itu. Pak Karena, Januar, izin karena kalau nanya, saya Pak Januar. harus buka Telegram satu-satu, ya telat pasti. Betul. Oh, jadi Pak Januar. masing-masing handphone itu masing-masing channel gitu ya, Pak ya? Iya, masing-masing handphone itu satu alarm. Oh. Selain itu Pak Pak Oli, Januar. layar-layar banyak itu buat apa, Pak? Layar banyak. Jadi saya kan pakai laptop yang untuk memantau 100 detik 1 menit daily stok dan itu saya pakai 3 laptop. Oke. Untuk lihat Indo Premier itu saya pakai apa itu namanya? PC. Okay. Melihat yang frekuensi ada di TV, ngelihat yang high bit rasio di layar laptop. Itu. Oh, lain-lain Pak Ali. Lain-lain. Jadi laptop yang satunya saat yang di TV itu hanya kemarin baru nambah 1 kan? Itu karena idenya Pak Heri. Di satu layar itu saya melihat 10 emiten. Jadi satu layar itu ada 10 emiten, emitennya beda-beda. Itu baru hari ini saya lihat. Itu di Indo Premier, Pak? Bukan, di Mandiri Sekuritas. Oh, Mandiri Sekuritas. Jadi saya punya akun 4 Mandiri Sekuritas. Untuk melihat itu pakai menu apa di Mandiri Sekuritas? Melihat. Ya kan, menu ini Pak, ya kayak gini nih. Ini layarnya dikecilin. Ya, untuk melihat 10 emiten itu Pak Ali, mungkin ya. Mini price itu mungkin Pak Ali, bukan? Bukan, ya saya kecilin manual kayak gini. Oh. Tapi hanya daily aja yang dilihat ya. Ya masing-masing satu emiten. Jadi itu kalau satu diganti kan yang lain ikutan ganti Pak Ali. Ya ini kan bisa diganti Pak. Ini ganti X itu kan nggak bisa. Nggak terhubung ya? Iya. Oh, oke. Nah, untuk memilih yang 10 yang mau ditaruh di situ dapat dari mana, Pak? Oke, cari yang birunya, ya. Birunya, masih merah, tapi sudah ada sumbu atas, sumbu bawah. Itu 1. Atau yang pagi candle bayangannya sudah biru ya, taruh di situ. Oke. Siap. Oke, mantap. Karena 800 saham saya nggak bisa lihat satu-satu Pak. Jadi harus maksudnya mempermudah saya lakukan. Iya betul. Soalnya kalau lihat Indo Premier kan biasanya cuma keluar 3 sampai 5 itu Pak. Kadang-kala saham naik itu juga di Indo Premier belum muncul tapi sudah naik. Ya bisa. Transaksinya kecil gitu. Iya, kalau pas lagi pasarnya kurang bagus gitu Pak. Di Indo Premier di 1 sampai 5 kan belum muncul kadang kan? Betul. Ini itu iseng-iseng digeser ke samping. Oh, iya. Misalnya 1 sampai 5 itu belum tegak gitu ya. Ya, misalnya 1 sampai 5 merah semua gitu kan? Ya. Ya geser aja ke samping, ada enggak? Oke. Siap. Pak Januar, izin nanya Pak Januar. Oli, terima kasih Pak Oli. Yes. Ya, tadi Pak Januar kan bilang semenjak dikenalin sama Pak Oli dengan aplikasi Monica, itu kan sangat membantu sekali itu dalam untuk screening. Tuh gimana Pak Januar cara prakteknya atau realisasinya tuh pas mulai trade itu? Jadi gini, pertama saya gabung dengan Pak Oli itu saya terus terang paling banyak tanya tuh Monica. Telegram, walaupun pertama gabung tuh langsung VVIP ya, saya langsung dapat fasilitas Telegram sama Monica. Tapi yang saya dalami dulu adalah Monica. Karena sebelum gabung Pak Hol itu
tipe style trading saya tuh swing karena masih kerja ya, masih kerja. Kalau sekarang sih sudah pengangguran, Bos. Jadi saya masih kerja, saya pelajari dulu yang Monica. Mulai dari Pak Oli, masih ingat nggak saya nanya Antam apa maksud bumi langit? Yes. Karena saya mau cari saham yang di bawah, gimana pergerakannya. Terus dipadukan dengan biru pertama, dapatlah Antam. Antam sakit hati, turun-turun terus. Udah, tak tinggalin. Jadi saya banyak nanya tuh, tanya CFN. Terus terang dulu ikut Zoom gini, Pauli sering bilang, CFN-nya berapa? 05. Waktu belum ada iPod ya. Itu belum ada iPod ya, Pauli ya. Belum ada Ya. frekuensi ya. Betul. Kita sering ngecek. Pauli sering tanya. Saya jadi tanya, apa CFN ini? Detak jantungnya itu apa itu? Oh, baru ketahuan. Jadi semua yang dikasih Pauli itu saya jalanin, saya praktekkan supaya ketemu nih mana yang cocok dengan saya gitu. Nah, kalau ini kan ada saya juga sediain 3 RDN nih untuk swing. Jadi ya Monica itu terus terang membantu saya cari dulu. Di situ kan ada juga apa? Analisa fundamental ya. Analisa fundamental, klik fundamental, apakah harganya ada di bumi, terus CFN-nya berapa, CTL-nya berapa. Itu yang saya pakai. Cuman itu aja, Bos. Jadi semua indikator dengan yang lain-lain dikolaborasi untuk mengambil sebuah keputusan by sebuah emiten gitu ya, Pak Januar. Iya, benar. Jadi keputusan beli dan jual ada di kita setelah kita melihat dan menganalisa sendiri. Kalau kita cuma dengar orang lain, itu pasti kita nggak yakin. Kalau kita udah analisa, mau dibawa turun, mau dibawa naik, kita udah tahu. Oh, bawa turunnya pasti sampai ke sini. Mental kita udah siap, Bos. Kalau dibawa naik pun, naiknya pun kita ambil taking profit, tapi masih naik, penyesalan itu pasti nggak ada. Karena ya dasar analisa kita, Monica itu cuma alat bantu, Telegram juga alat bantu. Nah, kalau Telegram tuh biasa saya pakai untuk fast trade, cuman itu aja. Gitu. Jadi pertama Baik, Pak gabung Januar. dengan Pauli itu saya pelajari dulu Monica. Pertama, Monica aja. Walaupun di saya Pauli kasih fasilitas Telegram ya, tapi itu belum saya pergunakan karena kalau saya mau pelajari semuanya mabok, nggak ada yang keserap. Jadi Baik, Pak Januar, terima kasih. iya, kayak saya tadi dapat BMTR, WiFi saya itu terus terang WiFi turun, tapi nggak nyesal sih, karena ada dasar saya ngambil WiFi. WiFi itu CFN-nya tuh ada di 300, terus supply zone-nya ada di 350 ya, nunggu aja di harga segitu. Pak Januar, Ya, satu-satunya alat yang sampai sekarang saya tidak mampu nerima itu ya, itu justru Monica, Pak. kenapa, Bos? Karena saya tidak tahu dasarnya, misalnya spike, katakanlah spike WAPO gitu ya. Iya, Spike WAPO mau ke 300. Nah, itu saya tidak tahu dasarnya daripada terbangunnya spike itu apa gitu. nah justru itulah pernah saya buat, Pak. Pernah saya buat. Jadi dasar spike itu terus terang tingkat keakurasiannya. Pernah saya susun tabel nih tiap hari. Walaupun kan saya nggak beli. Pauli kan sering bagikan tabel nih ya, Pauli ya, spike ya, 5 menit sama daily ya, Pauli ya. Yes. Jadi itu presentasi untuk mencapai spike yang dari Pauli kasih itu kebetulan yang saya teliti itu di saham harga di bawah 200. Itu rata-rata 70% berhasil, Bos. 70%. Rata-ratanya 70%. Selama 2 bulan ya, saya analisa. Ada malah 80. Oke. Gitu dasar itu. Jadi kalau karena kan kita nggak tahu nih, ya namanya resep orang kan pasti nggak dikasih lah. Betul. Kita kan nggak tahu ya. Betul. Kita kan cuma bisa menganalisa dan mengamati. Nah, saya bikin tabel nih di Google Sheet. Google Sheet itu kan
itu kan otomatis dia terlink ke Google Finance ya. Jadi kan kita bisa ngecek nih. Tiap penutupan saya ngecek. Oh, ini udah tercapai spike. Saya apa? Saya copy nilai aja, nggak dilanjutin. Jadi rata-rata dari hasil riset saya tuh Monica tuh 70% loh, Bos. 70% ya. Selama 2 bulan saya jalani. Jadi tiap Pak Oli bagi tabel tuh tiap bulan, awal bulan, itu selalu saya salin ke Google Sheet. Itu mulai dari 70% secara nominal atau 70% secara jumlah jadi emiten? secara total emiten. Total emiten ya. Iya, secara total emiten. Oke. Sama halnya gini sih Pak, memang banyak, saya pun juga banyak yang nggak tahu secara detail itu dari mana banyak. Contoh, pixel ungu. Apa dasarnya kalau ada pixel ungu besok akan naik? Ini dasar yang detail, saya juga nggak tahu. Saya nanya, ya pokoknya gitu, jawabannya selalu gitu kalau saya nanya. Pokoknya kalau pixel ungu itu strong apa? Boom, ya. Jawabannya boom atau strength. Tapi apa yang dasar yang membentuk itu nggak pernah ada yang ngasih tahu secara detail, Pak. Pak Oli, Gitu. kalau kemarin kan pixel ungu ada ungu boom itu ada gula sama wapo ya? Ya. Di Monica ya. Yang selalu saya jadi acuan itu kan terjadinya bukan cuma sekali. Setiap ada ungu besoknya naik. Setiap ada ungu besoknya naik. Ungu naik. Tapi setelah naik turun itu hal yang lain. Hal lain kan. Asal setelah kita sudah take profit dia mau turun nggak akan jadi masalah. Jadi yang saya manfaatkan, yang saya ambil adalah kalau ada pixel ungu besoknya akan naik. Ya beli besok langsung siap-siap jual. Jangan ditunggu akan naiknya naik terus. Itu. Spike itu juga sama. Nggak ada yang bilang di luaran sana itu tujuan harga nggak ada. Di teori-teori buku pun juga nggak ada. Coba browsing ya di YouTube boleh, di Google boleh. Nggak ada yang bilang spike itu tujuan harga, nggak ada. Tapi dari riset ya yang pernah saya lakukan itu yang terjadi. Jadi itu saya ambil rata-ratanya. Ambil rata-ratanya. Kalau 5 berapa hari, 15 14 hari. Mungkin orang bilangnya bukan tujuan harga. Orang bilangnya adalah target harga. Target harga. Target ya. Target kan artinya bisa tercapai, bisa mendekati gitu. Iya, sama aja kan. Target itu kalau dibahasakan lain kan tujuan kok. Itu. Jadi ini memang ada hal yang kita tidak ketahui secara detail itu banyak sekali. Termasuk saham yang ARB. Saham ARB tapi transaksinya cuma sedikit. Kenapa bisa terjadi? Nah itu kan siapa yang tahu ya? Nggak ada yang bisa jelasin detail. Yang tiba-tiba ARB gitu ya Pak? Iya yang tiba-tiba ARB. Coba cek transaksinya. Harusnya kan banyak yang jual baru saham itu ARB kan? Kalau penentuan naik harga, naik turunnya harga, itu adalah berdasarkan supply dan demand. Tapi kalau ada saham yang ARB, itu apa yang terjadi? Nggak ada yang bisa jelasin detail selain yang buat sistem. Benar nggak? Iya Pak Ali, oke. Betul. Nah, yang Pak Oli, yang belum, yang sampai sekarang saya belum dapat ini ya jawabannya. Jadi Pak Oli kan kalau ngasih rekom itu katakanlah saham yang hari ini top gainer, besok lihat candle bayangan kan Pak Oli? Ya. Nah, itu kan berarti hari ini dia sudah arah, hari pertama arah. Hari pertama arah, kemudian besok itu sudah hari kedua untuk naik dia kan. Iya.
Nah, ada nggak metode Pak Uli untuk menemukan saham yang hari pertama mau naik? Hari pertama mau arah. Ya, mau naik lah, katakanlah gitu, mau naik. Jadi dia sudah turun, kapan dia mau naik? Gitu loh Pak Uli. Dia sudah turun ARB berkali-kali, katakanlah begitu, kan dia harusnya naik jadi arah kah atau naik berapa persen gitu Pak. Di saat candlenya biru pertama, Pak. Kalau candle pertama itu, biru pertama itu kan berarti sudah naik Pak Uli. Maksudnya sebelum naik kita sudah tahu gitu. Sebelum naik tahu. Berarti candlenya merah sudah mengecil. Atau candlenya merah sudah ada sumbu atas, sumbu bawah. Oke. Kalau pakai Monica ada nggak Pak Uli alat yang untuk itu Pak? Selain Nggak itu ada. yang tadi. Nggak ada. Nggak Ya? ada. Saya sudah minta ke yang, sebenarnya saya sudah usul ke yang buat itu, Pak. Jadi Kan kalau bagus itu kalau ya, bisa kita tahu. Jadi bagaimana caranya screening setelah saham itu merah berhari-hari, kita tahu baliknya. lalu bukan, candlenya masih merah, tapi sudah ada sumbu atas, sumbu bawah. Sudah mulai mengecil gitu. Lalu volumenya yang di bawah itu hijau. Itu tanda-tanda besoknya akan naik. Berarti kalau lihat volume hijau berarti di Monica dong. Kenapa? Di Monica dong berarti lihatnya. Volumenya. Volume hijau itu kan di Monica berarti. Iya, di Monica. Oke. Jadi saham yang merah ya, merah berhari-hari, tapi yang terakhirnya sudah ada sumbu atas, sumbu bawah, dan volumenya hijau, besoknya dia akan naik. Iya. Tapi berarti kalau harus kita dilengkapi. ngecek 800 saham, kan capek. Kan bisa pakai anu itu Pak Oli. Bisa pakai Telegram yang red 3 itu Pak Oli. Red 3, red 5 gitu Pak. Bisa, red 3, red 5, itu bisa. Berarti kan masih ngecek lagi kan, Pak? Betul. Bukan, kalau red 3 itu kan merah. Merah. Itu kan candle biasa, bukan Heikinasi. Oh iya juga ya. Kalau pakai red 3, red 5, red 7, itu masukkan di watchlist. Saat besok saham itu bergerak, naik 2%, 5%, ya kita masuk. Iya. Saya pernah Pak Uli itu, kan saya juga pernah nanya ya tentang kapan satu saham itu akan balik. Kemudian Pak Uli pernah menjelaskan yang serupa. Terus saya coba catat gitu Pak Uli. Saya coba catat mana yang sudah candle mulai mengecil, kemudian ada sumbu atas sumbu bawah. Itu mungkin cuma yang naik cuma 10% mungkin. Dari Yang jumlah apa? saham itu. Yang naik, yang benar-benar naik, yang benar-benar reversal. Ya. Yang lain tetap besoknya merah lagi Pak Uli. Yang lain tetap merah lagi besoknya. Jadi misalnya saya catat 50 saham yang sesuai dengan ciri-ciri mau reversal candle mengecil gitu, candle merah mengecil, sumbu atas sumbu bawah gitu kan. Ya. Nah, 50 saham itu sudah saya catat. Paling yang benar-benar naik besoknya itu paling cuma 5 dan itu tidak banyak naiknya. Benar-benar naik itu naik terus atau naik lalu turun? Naik lalu turun. Naik lalu turun. Naik lalu turun. Di naiknya tuh paling cuma 5% gitu Pak. 5%. Jadi naiknya mau cari yang berapa persen? Enggak, maksudnya dari 50 itu hanya 5 yang naik. Oh. Jadi begitu keluar, begitu naik 5% kadang-kala kan begitu dia watchlist tuh Pak Oli, di watchlist. Iya. Sama Pak masukkan di watchlist. Itu baru kelihatan kalau sudah 5 kan kadang-kadang baru naik ke atas itu kalau sudah naik 5 lah. Begitu kita masuk udah nggak naik lagi gitu Pak. Kadang-kala kan begitu kalau watchlist Di hari itu ya? Di hari itu. Nah, makanya pagi kita kan harus ngecek lagi, Pak. Berapa persen kenaikannya kan gitu. Candle Di candle bayangan itu ya. Oh ya. Jadi digabung dengan Monica lagi gitu Pak. Betul. Jadi yang selama ini saya lakukan kan hanya untuk di satu hari
setelah candle itu, setelah candle biru atau candle bayangan biru. Candle bayangan itu kan fungsinya hanya untuk 1 hari, bukan untuk seminggu, bukan untuk 2 hari, bukan. Orang potong berapa tiap bulan itu kan akan Hanya untuk hari itu aja. gaji sana tiap bulan. Nah, itu mesti ada. Iya. Biasanya itu tiap bulan berapa. Kalau untuk beberapa hari kan pakai spike itu. Lebih dulu. Kalau hanya 1 hari dipakai apa itu namanya? Candle bayangan. Oke. Sore Pak Oli. Siap, Pak Oli, terima kasih. Yes. Ya, menanggapin pertanyaan-pertanyaan. Tentunya yang paling canggih itu adalah itu loh Pak, yang Golden Cross yang 3 daripada arah itu dia numpuk jadi 1. Udah pasti dia itu akan naik itu. Cuman carinya susahnya sangat itu Pak. Dapat emiten yang memang benar-benar dia pas turun, itu baru naik. Yang pakai itu Pak, Telegram. Ya. Bisa. Ya, memang nggak semua saham akan Golden Cross gitu. Oh gitu. Tapi itu akurat sekali tuh. Kalau dia numpuk jadi 1 pasti dia naik tuh. Cuman ya susah, pasti nggak dapat. Angel. Nah, itu biasanya Pak Holi tahu itu ada kuncinya tuh. Biasanya sih. Kenapa? Biasanya Pak Holi kalau ditanyain yang angel-angel begitu selalu ada jawabannya itu. Lah iya bukan. Itu sudah ada, Mbak, di Telegram cara nyarinya ada sudah. Kan tinggal kita itu. ngecek. Itu maksudnya Iya. gimana itu, Pak? Cuman Ada kuncinya nggak, Pak? Di Telegram kan tinggal buka Telegram, skor, mema GC, GC. mau Ya, Golden Cross bentar, 25, 10, 20 gitu. Ya dikasih tahu. Skor, Itu Pak. paling akurat itu. Skor bagaimana, Pak Holi? Skor? Skor ini ya, saya copyin deh. Udah kasih kok Pak Oli. Udah, Bu Joli. Ini yang udah ke 3.000 sekian gitu. Ketiga. Palindon bisa aja. Cuman dapat itunya, emitennya tuh susah untuk yang benar-benar persis ngumpul jadi 1, nggak gantung lah, nggak apa nih, jarang dapat itu Pak. Jadi contoh ini ya, Golden Cross EMA 581321. Ini salah satunya kan. Yang Bu Joli cari itu semuanya nih Golden Cross. Kalau ini kan ada yang cuma 5 sama 8 yang Golden Cross gitu kan. Iya. Yang dicari itu 3 kalau ini 4 ya. Kalau yang 3 itu 5, 10, 20. Ini. Itu akurat benar loh. Kalau udah numpuk jadi 1, Nah, ini. pasti naik itu. Ini 5, 10, 20. Sahamnya kan nggak begitu terkenal gitu kan. Nggak begitu terkenal. Ya, karena ini baru permulaan ini saham ini mau uptrend. MITI, TB, RSGK, ya kan? BSD oke. BSDE naik, menarik nih. Ini kan Pak Oli, bot HQ saham IDEA ini kalau kita klik yang skor MA 5813 seterusnya itu Pak Oli, kalau di Telegram saya ini harus melakukan donasi terlebih dahulu. Kalau gitu ini harus berlangganan ya Pak Oli ya. WA saya, Pak. Baik Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Jadi, nah ini dari saham-saham ini cek lagi Pak satu persatu. Apakah ini Golden Cross semuanya? Pak Oli. Yes. Itu analisa teknikal tuh bisa jadi kemungkinan kemungkinan besarnya itu bisa benar-benar naik, nunggu volume juga kali ya Pak Oli ya. Kalau benar-benar ada. Betul, volume itu pasti Pak, karena volume itu adalah bahan bakarnya. Kalau misalkan indikatornya sudah bagus semua, tapi volumenya nggak ada, ya nggak naik. Nah, Volumenya itu, Pak kecil, Oli. gitu, nggak naik. Bisa gimana cara screening kita tahu volume, misalnya di hari terakhir tuh ada volume masuk besar-besar gitu Pak Oli. Oke. Volume besar, ya, berarti kan bisa kita cek dari rata-rata volumenya. Contoh di mana? Kalau justru kalau hari terakhir volumenya besar, besok itu waspada Pak. Karena bisa jadi besok volumenya kecil, jadinya nggak jadi naik. Nunggu beberapa hari. Volume itu maksudnya net volume ya Pak Oli, bukan volume beli ya? Volume beli, volume ya,
Kalau volume, kalau hanya bicara volume itu adalah total berarti ya? beli sama jual. Oh, Nah, dari total volume itu harus kita breakdown Break ya? lagi. Volume belinya berapa, ya, net buy-nya berapa, net sell-nya berapa, kan gitu. iya. Nah, itu bisa dilihat dari kalau di bot Telegram ini NBS ratio tadi yang naik apa? NICL ya, misal 10. Ini bisa kita lihat. Oh, nanti jam 8, sorry. Update-nya jam 8. Jadi yang beli berapa banyak, yang jual berapa banyak? Tadi. Besok. Nah, ini kan besok masih estimasi lagi, Pak. Berarti kalau misalnya rasio belinya jauh lebih banyak, itu berarti kan kemungkinan besar akan jualan pasti Pak besoknya, Pak. Kemungkinan besar pertama ya. Di sesi awal dia bisa naik dulu. Awal. Setelah itu ya niat orang kita nggak bisa tahu. Setelah naik langsung dijual kan bisa. Atau masih nahan dulu. Nah, itu kan harus juga dikombinasikan dengan indikator yang lain. Gitu. Contoh hari ini apa tadi? Pol kemarin volumenya besar, betul ya, biru ini. Hari ini tadi naik apa enggak? Sesi pertama naik. Setelah itu ARB. Kenapa? Volumenya kecil, lebih kecil dari kemarin. Ini secara total bisa kita lihat. Tapi volume kecil ini apa di sini? Banyak yang beli apa banyak yang jual? Kalau merah gitu berarti banyak yang jual bukan artinya Pak? Bukan. Ya? Kalau merah ini lebih kecil dari hari sebelumnya. 125.000. Oh gitu. Jadi kalau merah yang di sini ini lebih kecil dari Di nomor sebelumnya. WA. Nomor WA. Gitu. Itu loh saja pakai botel buah WA dengan itu. Nah, yang kita nggak bisa tahu ini besok volumenya gimana. Yang nomor 1. Kalau kita sudah tahu besok volumenya banyak yang jual, banyak yang beli, ya kita sekarang beli duluan. WA dengan pakai itu. Nah, itu yang belum bisa kita ketahuin, Pak. Niat orang besok mau beli apa? Nggak ada yang tahu. Keluar apa sih? Yang kata Pak Holi tadi juga ada pom-pom gitu, berarti itu ada pengaruh juga dari yang Ada pengaruh pengaruh gitu ya? Betul. Nah, contoh hari ini apa tadi? BGTG. DBG, GD, Ya. iya. BGTG. Pagi naik, seandainya tadi pagi langsung masuk, kira-kira sampai sore profit atau minus? Minus, Pak. Iya. Kemarin apa? SDMU. Pagi kemarin naik, setelah itu dibawa turun. Makanya kalau ada yang pom-pom, saya kan nggak nyebut sama sekali kemarin SDMU, BGTG ya kan. Tadi seharian kan nggak nyebut. Ada yang nanya baru saya ini. Gitu. Tahunya gimana Pak? Ada yang pom-pom Pak? Ya di mana? Di Twitter ada. Di mana lagi? IG ada. Kan tahu kan siapa yang biasa pom-pom? Ya. Iya tahu. JP. Akan naik sekian persen gitu kan. JP itu apa, Pak? Pagi kita ngelihat itu langsung oh iya naik. Kita beli, setelah kita beli turun. Januar Prasongkol. Pak Holi. Yes. Sore. Sebetulnya apa namanya tahapan atau prosedur semakin banyak indikator kan semakin kita bingung. Tapi kira-kira seperti Pak Yanuar tuh lihat sana, lihat sini. Kita lihat di top gainer sesuai dengan anjuran Pak Oli. Oh, mana yang biru pertama, mana ada candle bayangan. Oke. Tapi kayaknya nggak ada yang masuk. Kira-kira tahapannya apa Pak selain tadi itu? Tahapan apa Bu? Tahapan untuk menentukan pilihan
aku mau beli emiten yang ini, yang yakin pasti dia naik. Gitu loh, Pak. Izin Yakin jawab Pak Oli. Oh ya, silakan. Sebenarnya ketika kita sudah kenal style trading, kita ikuti panduan Pak Oli dulu, panduan dasar. Konsistenkan cuannya terlebih dahulu. Kemudian ketika setelah cuan, baru kita bisa menggak-menggok, artinya bisa apa ya, inovasi tersendiri lah seperti itu. Tapi kalau masih belum, saya kira mending ikuti panduan dulu lah. Ya udah, Sekian. udah ikut panduan Pak Sandi. Bukan, yang ditanyakan Pak Sandi itu Bu Joli, udah konsisten belum? Ya udah konsisten, top gainer. Cuan. Ini loh panduannya. Ini loh panduannya. Dari top gainer tadi nggak ada yang muncul di apa namanya yang bagus gitu loh ya. Ya ini loh panduannya. Mau belinya jam berapa kan ada di sini. Sudah saya buatkan untuk yang fast trade. Fast trade ada berapa cabang? Ada 6 cabang. Ini. Fast trade itu ada 6 cabang. Ada yang arah, ATM harian, scalping, one day trade, BSJP, ARB step. Nah, pertanyaannya mau yang mana dulu? Mau yang arah, yang ATM harian, scalping, ODT, BSJP, ARB step. Ini cara mencari sahamnya beda-beda. Langkah-langkahnya mana? Ada semua di sini. Kalau mau cari yang arah, ini langkahnya cuma ada 9 langkah. Arah. Kalau mau cari ATM harian ada berapa cara screeningnya? Ada 4. Cara 1, cara 2, cara 3, cara 4. Ada satu lagi belum saya tulis. Ada 5 ATM harian. Nah, maunya yang mana? Mau belinya jam berapa? Itu caranya beda-beda. Sudah dibaca apa belum? Udah hafal. Udah hafal. Nah, kalau udah hafal berarti Ibu bisa milih salah satu. Contoh, paling mudah itu saat jam 9 belinya. Kenapa? Karena patokan naiknya kita sudah tahu. Akan naik berapa persen, itu kan sudah tahu. Tapi kalau sudah persentasinya tercapai, jangan masuk lagi. Kalau memaksakan masuk, siap-siap dibawa turun. Sudah tahu saham ini akan naik 10%. Lalu jam 9 lebih 5 menit sudah naik 10%. Lalu kita beli. Setelah itu ARB. Jadi targetnya kalau sudah targetnya sudah tercapai, ya sudah jangan masuk. Cari yang lain mending. Gitu. Atau yang seperti apa yang Bu Joli maksud ininya? Ya, itu tadi Pak Holi. Kita contohnya mau ngambil yang arah, yang pakai top gainer tadi Pak. Kita gunakan top gainer. Udah kita dari sekian top gainer itu kita bingung juga yang mana yang saya pilih ya gitu Pak. Kan banyak Ini yang ada. ketentuannya nih di atas 10%. Dari top gainer itu kita cari candle bayangannya yang 10%. Tapi setelah menentukan oke ambil ini baru masuk buy tiba-tiba dia turun. Masuk buy tiba-tiba turun. Apakah saat buy jam buy-nya jam 9? Iya. Oke, contoh Paul. Tadi jam 9 masuk apa enggak? Enggak, saya enggak mau. Enggak. Yang potensi arah setiap hari naik kok. Tapi setelah naik nyampe candle bayangan bisa turun, bisa ARB. Nah, pertanyaannya itu apakah benar di saat jam 9 itu langsung HK atau antri? Gitu. Kalaupun misal ya, yang kondisi yang seperti ini, tapi di pagi itu nggak naik sampai candle bayangan,
atau naik sedikit lalu ARB, tunggu 3 sampai 1 minggu. Karena pasti kalau di bawah ARB naik tapi nggak nyampe candle bayangan, lalu ARB itu pasti volumenya kecil. Pak Oli, maaf Yes. mungkin saya potong, mungkin maksudnya Ibu kan tadi katanya dia cari-cari di top gainer, katanya kurang yang tepat lah bagi dia atau kurang. Nah mungkin Pak Oli bisa tunjukkan yang Paul tadi itu, Pak Oli ambil di top gainernya yang di mana gitu untuk membuktikan gitu. Yang Paul itu tadi pagi itu kan ada di top gainer apa enggak gitu. Oke. Oh, top gainer ada, Paul. Iya. Top gainer kan ada. Candle ini kan Ini. nah, ini kan pagi tadi kan ini. Iya, maksudnya kan Ibu bilang tadi udah lihat di top gainer kan banyak, tapi yang masih bingung mau cari yang mana. Oke. Pertama ini ya, perhatikan di sini. Perhatikan ini tutorialnya ini. Dari data top gainer, cari yang sejajar. Ini loh. Ini ada kata kunci di sini nih. Candle bayangnya yang sejajar. Nomor 6 ini. Tadi yang di atas 10% itu ada POL, ada IRTX, ada PTIS, ada WAPO. WAPO 12%. Tapi cek WAPO, apakah candle bayangannya sejajar atau tidak? Tidak WAPO. Coba tadi yang sempat screenshot WAPO, benar nggak candle bayangnya sejajar? Candle bayangnya iya, di atas 10% iya, tapi kan nggak sejajar. Yang sejajar ya Paul juga. Iya, Paul. Ya kan milihnya gampang kan, nyari yang sejajar. Cuman bentar atau turun lagi Paul. Bentar itu berapa menit? Coba ayo. Ayo, bentarnya itu berapa menit? Tadi saya pandu loh. Iya Pak, lama itu. Ayo, bentarnya itu berapa menit? Gitu. Nah, mungkin ya kurang cepat di saat buy-nya. Karena kalau saham yang candle bayangnya di atas 10%, ini ugal-ugalan. Jadi ya kita harus menyesuaikan. Ya, harus menyesuaikan gerakannya. Jangan minta gini, Pak, saya minta yang di atas 10%, tapi pergerakannya yang sopan. Ini yang bingung saya jawabnya. Karena yang menggerakkan bukan saya. Kemarin itu ada apa ya kemarin? KRYA yang waktu itu ya. Bergerakannya sopan. Kalau Paul tadi langsung loncat itu Pak Oli, gimana Pak? Ya lompat bener. Tadi Maksudnya jam kalau 9. lompat itu kita ikuti enggak Pak Oli? Kan tadi lompat mungkin 6% mungkin. Langsung Ya, ke lompat 6%. sampai 270, gap up. Maka Nah itu kita ngikut enggak Pak Oli? Apa kita biarin? Ya itu saya ikut. Karena yang memantau di sini, kalau memantau, jadi gini Pak. Kalau memantau di 100 tick di sini kan kelihatan. Ini. Saat mau naik itu kan kelihatan. Lompat, ya lompat ini kan di bid over kelihatan, Pak. Saya pun tadi naruh di 5 tick di atasnya nggak dapat. Dapatnya pas apa? Pas HK dapat. Tapi yang naruh di atas 5 tick nggak dapat ya. Paul. Kalau fast trade nggak melihat ini, ya kewalahan. Iya. Pak Oli HK itu kita beli otomatis atau kita tulis dulu Pak Oli, ketik dulu. Kan tinggal kalau di MOS itu kan tinggal mencet Pak. Di MOS, di Mirai. Angkanya berapa di sini? Kan ini kayak gini kan. Kenapa? Di MOS sama juga. Iya, di MOS sama. Maksudnya bisa tinggal mencet. Iya, di sini kan tinggal mencet. Di harganya berapa ya, naikkan 1 tick itu kan HK. Oh gitu. Oh itu yang kemarin Pak Oli ajarkan bagaimana caranya transaksi cepat pakai PC yang langsung klik itu aja Pak Oli ya, nggak perlu tulis lagi ya? Iya, pakai di sini bisa. Iya ya, yang di sebelah kiri itu ya, kanan itu Pak Oli ya? Kiri, kalau mau sebelah kiri sini.
Oh, Tinggal ngeklik iya, ini. iya, iya. Ya, soalnya tadi saya naik 3 tik di berapa tadi? Di 90 ya. Ya tadi Paul ini 270. Ya, Opennya, saya ambil di harga opennya. 260 3 tik nggak dapat. Nggak Iya, betul dapat. Pak Oli. Iya. Baik Pak Oli. Pak Oli, Yes. saya mau yang teman-teman yang pakai MOS. Saya masih penasaran kalau pagi itu delay apa enggak sih? Apa langsung bisa transaksi ya? Yang pakai MOS, Tapi ayo. pagi hari nih enggak Bisa. bisa. Langsung ya? Kalau MOS lagi bisa. normal bisa, Pak. Jam 9 langsung ya? Enggak pakai Pakai ini. MOS bisa Pak tadi Pak. Oh, Iya, kecuali kalau lagi error kayak kemarin saya, ampun. iya. Yang Jumat itu mungkin error ya Pak. Jumat atau Iya. Senin itu. Iya, kalau normal sih bisa, malah enak Bisa ya, jam 9 ya? diaturnya bisa, gampang tinggal ditarik-tarik dong. Iya. Cuma kadang-kala memang nggak bisa Pak. Tarik kita amin dengan mendrag itu kadang-kala nggak bisa. Kadang-kadang pinnya ngilang sendiri Pak, harus dipasang pinnya. Pin ulang ya. Kalau pinnya kosong nggak akan bisa. Oh iya kalau itu sih. Iya, itu harus standby on terus tuh pinnya. Kalau ini nggak akan bisa. Biasanya Pak, kalau saya Pak. Gimana? Kalau seret nggak bisa, biasanya tak restart Pak. Oh, langsung Ya ya. tapi kalau ngerestart dulu harga sudah Naik lagi. Udah turun lagi. Harga sudah turun. Iya. Resikonya di situ. Resiko di situ. Kadang MOS ini memang sering begitu kok. Nggak bisa diseret. Akhir-akhir ini. Setelah Kalau update 2 kemarin. hari Bro. ini enggak kayaknya. Oke, ada lagi? Makasih Pak Oli. Oke, Bu. Kemarin tuh saya korban tuh Pak. Yang Apa? di Padang. Pada Oh, saya kan error kemarin. Udahlah Oli. biarin. Sekarang terbang ke 238. Wuih. Saya auto sell aja sih di beberapa tik di atas itu. Jemput juga. Oli, Alhamdulillah. saat live trading gimana cara tahu yang bid yang lebih besar Pak Oli ya? bid yang lebih besar. Gampang di sini, Pak. Bapak punya Indo Premier Enggak Pak. Report. di iPod di sini, ini gampang nyari bid yang lebih besar. Pilih yang high bid ratio. Ini Pak. High bid ratio. Saham-saham yang muncul di sini nih, ini bidnya besar-besar. Pasti lebih besar, Mas. Bukan besar-besar. Lebih besar dari offer. Persentasenya ada tuh Pak Oli ya. Ya, di sini nih. Ini kan Jadi, persentasenya. Bisa kita beli di situ ya Pak ya? Bisa. Cuman kadang-kadang kalau di iPod ini Pak, udah strength-nya itu udah 200 sih Pak ya. Iya, ada yang strength-nya 200. Kita mau masuk kadang jadi ragu. Pilih yang, kalau yang 200 ragu, pilih yang di bawah 200. Tandanya apa Pak? Tandanya Oh, di dicek. Jadi yang muncul di sini baru cek di MOS. Oh, strength-nya 200, jangan masuk. Kalau di sini nggak ada informasinya strength di iPod ini. Kan Karena sama kan ambil SCA, sama ambil lo kok udah 200. Aduh. Kayaknya lihat lagi di bawahnya Pak, lagi mau naik ke atas ini yang canggih nih. Gimana? Pas lagi di grafik dia mau nanjak ke atas nih, nah baru sip ini nih Pak, belum sampai 200. Iya, kalau pas lagi naik di sini kita lihat ya ini yang bagus. Iya, itu di mana lihatnya? Ya ini dipajang, harus dipajang supaya tahu saat bergeraknya kayak gini. Sama kayak NICL tadi sesi 2. Dari mana saya dapat? Ya dari sini. Dari frekuensi ini. Tadi dari sini. NICL tadi. Nah, Pak Oli, tanya satu kali lagi Pak Oli. Yes. Banyak-banyak aja tanyanya. 10 kali nggak apa-apa Pak. Saya kan punya laptop satu lagi tuh Pak Oli, kebetulan. Iya. Tujuan saya itu untuk buka Indo Premier. Tapi begitu saya buka Indo Premier di situ, itu nggak mau masuk Pak Oli. Nggak mau masuk. Ya, nggak mau kebuka. Begini nih nggak mau kebuka. Jadi
Begitu saya masukkan passwordnya gitu ya, itu langsung balik ke halaman login. Nggak mau masuk dia. Itu ada masalah di mana ya kira-kira ya Pak Abli? Mungkin pernah ngalami begitu, Pak. Soalnya saya buka di laptop yang satunya bisa, tapi laptop yang satunya Ini saya pakai browsernya untuk Pak, mungkin browsernya. Bapak browsernya pakai apa? Chrome? pakai Chrome, pakai Chrome. Pakai Chrome. Oke. Emailnya sama nggak dengan yang satunya? Nggak usah, nggak ngaruh. Oh, Kalau beda. dua-duanya bisa Pak ya? Beda Pak Oli. Emailnya di Chrome-nya ya Pak Oli Mas. Iya. Beda. Beda. Kalau beda berarti kan berdiri sendiri. Apa ya? Update. Di sini ada tulisan update nggak? Chrome-nya. Oh, belum tahu sih. Atau Windows-nya di sini Pak ya. Bapak coba cek di sini di set di sini nih. Klik Windows update gitu. Nah ini. Nah, nanti kan akan muncul di sini apakah Windows-nya sudah terupdate atau enggak. Iya. Coba dicek dulu di situ. Siap Pak Oli. Terima kasih. Saya coba nanti. Yes. Pak Oli, Ya, Bos. cara setting Indo Premier yang biar dia bisa kotak-kotak kayak gini gimana? Bisa kotak-kotak kayak gini. Bapak sudah sekarang sudah buka apa belum? Sudah, ini baru buka. Oke, paling kanan Bapak tulisannya apa? Masih basic? Ya, masih basic. Diklik, Oke. lalu pilih ke bawah trending stock. Geser ke bawah, pilih trending stock. Di menu ya, dan. Di basic tadi Bapak klik, Oh iya, sudah. geser ke bawah, cari tulisan trending stock. Oh, nggak muncul ya? Oke, kalau nggak muncul di sebelah sini nih ada yang bisa ditarik, Pak. Iya. Ditarik, Oke. ya ke bawah, nanti akan muncul ini trending stock. Oh iya. Dapat. Ya, sudah. Sudah muncul kotak-kotak? Sudah, ya. Kalau munculnya pengennya oval, itu bisa nanya ke Pak Yanuar. Punya Pak Yanuar itu oval. Oval. Bisa gitu. Dikecilin, Bos. Ya, terima kasih, Dan. Oke, Bos. Itu Pak siapa ini? Pak Anies ya? Anies, ya, Pak. Nah, sekarang berapa kotak yang muncul di situ, Bos? Banyak. Berapa banyak? 1, 2, 3. Ini per barisnya berapa, Pak? 9. Per barisnya berapa? Oh, per barisnya 3. 3. Nah, sekarang klik di kaca pembesar di atas tuh. Oke. Ini di sini. Oh iya. Supaya 5 lah, 5 atau 6 kan masih enak melihatnya. Oh iya. Ya, terima kasih, Dan. Ini di HP juga bisa ya Pak Holi ya? Kenapa? Di pot ini yang di HP juga bisa ya? Di HP bisa. Di HP juga. Pak Yanuar. Ya. Pak Yanuar tuh sering teriak duluan itu gimana screeningnya Pak Yanuar? Screeningnya ilmunya dari Pak Oli. Selain Pak Oli kan Pak Yanuar sering juga tuh yang teriak pertama kali itu. Ya kayak Pak Oli bilang kan, kita kan ya kadang-kadang kan Pak Oli mantau di lain, saya mantau di lain. Iya. Itu apa yang dipantau? Watchlist tuh Pak, watchlist. Oh, bikin watchlist ya? Frekuensi juga ya. Gudangnya watchlist Pak Yanuar tuh. Sering banget Pak Yanuar kasih info selain Pak Oli ya. Watchlistnya lengkap nih Pak Yanuar. Ayo. Watchlist gorengannya. Ayo, buka rahasianya dong, buka. Buka. Semua sudah saya buka loh, Pak Yanuar tuh. Saya Indo Premier ini dari Pak Yanuar, Pak. Ini idenya ini dari Pak Yanuar nih. Ayo Pak Januar, buka rahasianya. Ini putus ya Pak Yanuar ya? Diem tuh Pak gambarnya. Holi, Yes. buka Mandiri Sekuritas saya udah install. Mungkin untuk pembukaan rekening RDN-nya ada kontak personnya mungkin supaya lebih memudahkan. Pembukaan RDN Mandiri Sekuritas. Iya. Oke, saya Aku mau kirimin buka Pak ya. juga di sana.
Iya, iya. Ya, Bapak WA ke saya kirimin Iya. kontak personnya. Kontak personnya. Ya. Pak Oli, Siap. Oke, Bos. laporan RHB sekuritas saya sudah selesai. Siap, lanjutkan. Habis sekuritas sudah selesai. Pak Siap, Sandi transaksi belum Siap, besok. lanjutkan. mau ada yang ditanya Pak Sandi, tunggu. Nah itu, Oh, iya. Pak Sandi tuh ditanya Bu Joli. Bu Itu Joli HP ya. berapa biji sih kok bisa satu hari tuh ada 10 emiten tuan semua? Nggak Biji bisa apa, Bu? dibikin itu master itu, Bu. Itu yang saya share itu cuma yang di Ajaib HP 1, Bu. Ajaib aja satu HP. Iya, tapi yang lain nggak saya share ke grup itu. Ada Berarti waran, yang lain- soalnya Pak, itu ada waran, Bu. Jangan ditiru, nggak bisa Ibu niru. Jangan ditiru. Nggak bisa, Bu. Dia pakai waran. Saya juga nggak tahu waran apa. Nggak dijelasin sama dia rahasia. Loh, waran itu, Bu. Buka rahasia, buka rahasia. Rahasia. Pengertiannya waran itu saya enggak tahu. Cuma waran itu bisa naik tinggi, bisa turun jauh. Jadi gitu tok saya itu pengertiannya. Bukan, nggak usah baca waran, itu yang diupload itu kan banyak bener itu emiten aku 1-2 aja sampai mendeng aja nggak dapat. Oh. Coba lah. Tadi Berapa HP yang dipakai? tadi yang ketika yang 2,5 ke atas ada apa NICL sama NZTA dipandu Pak Holi itu nggak sampai 1 menit satu transaksi, kan praktek semua, Bu, sudah. Jadi misalkan dari Pak Holi, NICL, terus Pak Sandi gimana? Cek Langsung buka. dulu, dicek dulu. Itu keterangannya sudah saya jelaskan pada waktu edukasi Senin sore. Itu lumayan lengkap. Saya lihat bid over, saya cenderungnya bid over. Jadi agak keluar dari panduannya Pak Holi. Jadi kalau bidnya banyak, lebihin over atau gimana? Bidnya banyak yang masuk, itu saya masuk. Kalau angka di atasnya itu bidnya lebih banyak lagi, saya tahan. Kalau angka di atasnya lagi lebih kecil, kemungkinan besar saya jual di situ. Jadi kalau overnya lebih besar daripada bid, jual. Pasti kalau over. Kalau stop dan kan dilihat cuma 1, 10, 1, 10. Apa yang menjadi pertimbangan untuk memastikan? Oh, ini saya itu cuma satu emiten selesai baru ngelirik emiten lain, Bu. Atau mau masuk emiten lagi di situ. Saya cuma satu. ngomongnya si Sandi. Nggak bisa ditiru pokoknya udah. Ngomongnya bulet kayak ke muridnya bulet. Angel. Mati lampu tadi. Itu karena guru BK, Bu. Siapa yang tanya tadi, Bos? Kenapa saya Itu bisa karena lihat? guru BK itu begitu tuh. Saya balik lagi nih. Tadi pas mati lampu. Gimana? Screeningnya Pak itu Yanuar tuh gimana? Sama dengan Pak Holi. Saya cuma lihat frekuensi. Panduan saya kalau fast trade itu cuman frekuensi di iPod sama high bit ratio. Kalau kayak Pak Sandi bilang tuh bitnya lebih tebal dari over, cuma di bit ratio. Pokoknya iPod tuh pengaruh sekali. Terus yang kedua tuh di Telegram. Jadi di Telegram tuh saya udah siap-siap kalau notifikasi dari open low alert muncul, terus spekulan arah muncul, terus pivot muncul. Cuman itu aja. Tiga itu. Tapi kan perlu waktu 10 menit itu Pak Janar. Misalkan Pak Janar mau ngambil NCL dari iPod, oke? Kemudian dari iPod dicek lagi di bid over kalau itu langsung ya. Tapi mengecek lagi di Telegram kan lama itu ngeceknya gimana? Kan Telegram saya udah standby 1 di PC di layar 1, Bos. Tinggal lihat notifikasi. Lagi tambah. Lagi notifikasi kan udah ada, Bu, ketahuan. Tinggal saya ngeklik. Jadi saya sama Pak Yanuar itu bulat, Bu, ya. Bulat itu. Bulat gimana? Apa yang bulat? Pak Yanuar masih ada satu lagi tuh harus dilirik.
Ayo, Apa tuh? Sardi, Masih apaan yang watchlist-nya dilirik bulet? juga tuh. Oh iya, ada satu di RTI. Jadi di RTI Watchlist. juga naik. Kelihatan di Watchlist ya. RTI, saya lirik di RTI. Udah, yakin. Yang Kan dimasukin kalau di RTI juga kan kelihatan juga bit over sama Iya, sama iya. frekuensinya berapa ratus kali, berapa ribu kali Pertanyaannya transaksi. Pak Januar, yang dimasukkan ke RTI itu di watchlist emitennya berdasarkan apa? Berdasarkan ya yang biasa kita transaksikan. Makanya kan Pak Oli bilang kalau kita kenal suatu emiten itu biasa kan ya yakinlah karakternya seperti ini, kita udah tahu. Jadi di Kalau watchlist di Januar RTI saya tuh- itu kalau yang hijau ya saya ikutin, kalau yang merah ngapain saya ikutin. Kalau Pak Yanuar masih bisa Bu dimengerti. Kalau udah Pak Sandi kus pikirannya dhewe wis. Angel. Angel. Angel, Mas Angel. Nanti Angel Pak Sandi pokoknya. nggak mau cerita loh nanti. Sudah saya ceritakan, oh, Bu. Iya, percaya Pak Sandi. Gimana, Pi? Pak Oli. Besok yang mandu Pak Sandi. Oli. Pak Oli. Yes. Tadi ada bicara soal bid over tuh menarik. Soalnya kadang bid overnya besar, bidnya besar. Begitu tiba-tiba Masuk. longsor tuh hilang semua tuh bid yang gede itu Pak Oli. Pak itu fake palsu gimana Pak? Gimana bisa Oke, kayak gitu Pak Oli? sebelum Pak Oli jawab, nanti saya dengan Mas Adi jawab ya. Pokoknya begini Pak, kalau bid over besar belum tentu ya. Jadi kalau bidnya besar tapi dia rapi, itu kita mesti awas benar tuh. Waspada. Hati-hati benar. Yang disebut rapi itu apa Januar? 20.000, 10.000 kayak gitu ya. Rata-rata. Rata-ratanya bisa dirata-ratakan. Nah, udah hati-hati bos. Terus kalau di atasnya diganjel, di overnya diganjel, pasti tujuan harganya akan ke situ. Kayak ini ya, apa ini Pak Oli? Bos ya. Nah, bos tuh dia tuh kalau saya lihat overnya harus nembus ke 30. Jadi ya minimal lah kita jual ya di bawah 1-2 tik yang di bawah tuh. 15.000 sama 12.000 tuh. Nah, kalau kayak bos begini kan nggak rapi, ya antem. Oh, yang disebut Anteng-anteng aja, pasukan tapi saya nggak akan jual di angka 77. Gitu. Ini loh yang dimaksud rapi ini loh. 10.000-an nih loh rapi. 10.000. Bisa begitu rapi ya? Oh, rata ya. Apa hurufnya angkanya rata sama. Ya, berarti kan ada yang ngatur itu. Oke. Ya, Oh, yang kadang disebut 10.000, kadang 3.000, kadang 20.000 ya kan. Kadang-kadang 1.000 rata. Kemudian ditarik. Market maker Mereka itu, belum beli barang, bos. Kemudian di stok dan itu Pak Holi sering nyebut pasukan satu lot. Itu artinya apa? Lagi belajar, Bu. Pasukan satu lot ya beli satu lot apa ntar Tapi kayak suka itu kayak bilang kode, Bu. hati-hati itu pasukan lot satu lot datang gitu loh. Iya, sering kalau udah satu lot kayak longsor itu sering Ya. kejadian. Itu Siap-siap seperti apa? dicabut. Coba diperlihatkan. Satu lot, terus bitnya seperti ini, rapi. Ya, cabut. Siap-siap. Itu tanda-tanda ARB. Kalau memang Ya. mau keluar dulu. Contohnya satu lot seperti apa? Coba diperlihatkan. Di stok dan kelihatan satu lot. Kelihatan. Seolah-olah dia beli, tapi satu lot. Pak Holi suka bilang, awas tuh pasukan satu lot. Bisa juga 1 lot, 5 lot, tapi rapi, banyak. Gitu. 10 lot. Apa tadi yang Itu satu lot? tanda-tandanya ya. Nah ini loh, ini kan kelihatan ini tadi banyak satu lot loh. Ini terus di 1 lot, 2 lot nih. Tapi sering gitu. Kalau melihat stok dan kelihatan. Ya, contohnya di Pak, itu apa namanya? Apa tadi? NICL. Bian tadi kan ARB, itu juga satu lot tadi banyak. Apa? Bian. BYN ya. NN Pak, N. Ya. Nah, itu Pak. Nih 1 lot. Oh, dia kan selalu bilang, awas. Bayan 1 lot ya? Iya, 1 lot di Bayan. Sekarang ARB, Pak. Jadi Tapi setelah naik berhari-hari kan? Iya. Kalau Sekarang Bayan tidur. satu lotnya tetap mahal.
Tapi enak loh Pak Sandi, dia kalau naik itu Saham aduh dewa. kita nggak bisa ngejar itu dapat sampai paling tinggi itu. Cepet bener, sampai ngantuk nunggunya. Padahal pengennya fast trade Bu ya. Fast trade ya, Itu bukan Ya. fast trade, one day trade. one day trade. Ya boleh ya. Fast trade itu nggak sampai 5 menit biasanya, Bu. Gitu ya. Itu yang sesi 2 saya bagikan tuh NZIA sama NICL itu cuman berapa? 1 menit 2 menit udah keluar. Jadi nggak sempat ngantuk ya, langsung sale. Ya, Habis itu ya udah bercanda. Ya, namanya senam jantung, Bu, nggak bisa ngantuk itu. Bu, kalau Bu, ya. Kamu muridnya diapain? Kamu main trading terus. kalau Ibu Ika dan Pak Kadafi sudah ngobrolnya nggak akan ngantuk kita Bu, walaupun nunggu. Aduh. Aduh, itu aja loh. Kapan saya itu ngobrol sama Pak Kadafi loh, kapan? Cie. Bu Ika Pak tuh orang Holi. Surabaya ya Bu. Pak Holi, Yes. tolong dong itu terangin soal BBTN tadi loh. Ini tadi ada 132 terus P strip L-nya itu 4,462. Apa? Itu apa? Apa? Right issue. Oh, right issue. Isu Ini right. BBTNR. Jadi kemarin Ibu kan punya saham BBTN kan? Iya. Oke. Nah, karena BBTN ini melakukan aksi korporasi yaitu right issue. Right issue itu adalah penambahan saham baru. Ya, penambahan saham baru. Karena Ibu sebelumnya sudah punya saham, maka Ibu mempunyai hak untuk membeli saham yang baru ini. Ya, mempunyai hak untuk beli saham yang baru ini. Iya. Boleh Ibu karena sudah punya duluan. Nah, Iya. sekarang Ibu boleh nebus. Nebus dengan harga berapa? Ya sesuai dengan harga yang sudah ditentukan di R-nya itu. Iya. Rekisunya itu. Kalau mau nebus, silakan Ibu tinggal beli. Ditebus namanya. Itu satu. Kalau ditebus, nanti kan sahamnya Ibu akan nambah. Artinya apa? Beli saham yang baru. Kalau nggak mau nebus, nah Ibu kan sekarang ini sudah punya R, ya. BBTNR. Nah, Iya. R-nya itu bisa Ibu jual kalau nggak mau nebus. Kalau mau jual, ya langsung terjual sesuai dengan harga saat ini. Tadi misalkan tadi harganya BBTNR ya, ini saya tinggi. Iya. 132. BBTN. Oh, BBTNR. BBTNR harganya 132. Ibu mau punya berapa lot pun bisa dijual di 132. Kan Ibu nggak pernah beli, lalu Ibu dikasih. Ibu mau jual atau enggak? Enggak. Kalau enggak, nanti sesuai tanggalnya, enggak dijual ya hangus. Oh. Gitu. Makanya dilihat ex-date-nya ya. Ex-date perdagangannya BBTN itu sampai tanggal berapa? Contoh. Aksi korporasi BBTN. Kalau Ibu sampai BBTNR sampai tanggal 31 enggak dijual, hangus. Nah itu saya pencet-pencet buy ya nggak bisa, saya pencet sell juga nggak bisa Pak. Jualnya bukan di situ jualnya. Iya. Jualnya di pasar tunai di saat sesi pertama saja. Kapan itu Pak? Besok. Jam Tadi 9 pagi di sesi 1 itu jam 9 sampai jam 11.30 itu sesi 1. Jadi bisa dijualnya hanya di sesi 1 dan di pasar tunai. Mana pasar tunai itu Pak? Ini kan ada RG, TN, NG. RG ini pasar reguler yang biasa kita transaksi. Kalau TN ini pasar tunai. Kalau NG ini pasar nego. Gitu.
Jadi ini bisa dijual. Di pasar TN itu ya, tunai. Yes, betul. Saya nyarinya kemana ini, Pak? Nyarinya aplikasi Juk ya. Aplikasi apa? Ibu pakainya Juk kan? Iya, Juk. Bentar nanti saya coba cariin kalau di Juk, karena saya nggak punya aplikasi Juk. Ya Iya, kan? itu Bandung kayaknya, Pak. Yang itu Om Ben itu loh, Om Ben. Jadi saya kan harus, kalau saya suruh menerawang saya nggak bisa. Jadi saya masih carikan dulu caranya bagaimana kalau di Juk itu. Iya. Ada nggak yang pernah buat cara untuk jual kalau di Juk gitu? Nanti saya kirimin Bu. Kalau saya ketemu ya cara jual Oh, kalau nggak ketemu hangus, Pak. Bukan, harusnya ada di situ, di order, lalu di apa? Oh, di samping-sampingnya itu ada memang sel bayi gitu sampingnya. Ya, cari yang NTN Bu ya. Oh iya ya. Tapi tolong cariin Pak, kalau nggak ketemu lah hangus Pak. Kalau nggak ketemu Ibu kesini nanti saya jualkan di sini. Oh, caranya, Pak. Bagaimana caranya itu? Saya itu nggak bisa apa-apa Pak. Ya, sebenarnya di utak-utak itu bisa. Tapi dekat Bu dari Surabaya ke Malang. Iya, harusnya saya kalau bisa terbang aku Pak. Iya Pak. Ya Bu, di utak-utak Bu. Iya iya. Minta diantar Pak Sandi Bu. Dulu Pak Sandi dari Sumeneb deket ke Surabaya. Saya kalau pulang pasti lewat kok. Loh, Pak Sandi katanya Ponorogo, sekarang Sumeneb, gimana sih yang benar? Ponorogo, tapi pelosoknya di Sumeneb. Dia lelaki. Kadang di Sumeneb, kadang di Ponorogo. Dia lelaki petualang Bu. Oli, kalau kalau di MOS mau masuk di tampilan ini dari order terus kemana Pak? Yang mana Pak? Tampilan apa? Tampilan ini yang Pak Oli buka di BBTN, cari BBTN. Jadi di sini di quote lalu composite screen 2. Oh gitu. Oh bukan di order ya, di quote. Ya. Oke, makasih Pak. Pak Oli mah itu. Oke, ada lagi? Iya Pak Oli. Yes. Untuk apa OTP-nya belum? OTP. Pak siapa tadi? Pak Trisno. Oke, saya WA Pak ya. Oh, iya. Sudah Pak, sudah saya kirim. Oke. Iya Pak. Tadi kan saya waktu di apa NICL tadi ya, itu kan saya belinya kan ada 200 lot. Cuman yang terjual masih 40 lot itu gimana itu Pak? Terjualnya parsial. Iya nggak tahu kok bisa kayak gitu. Padahal saya udah langsung semua 200 tadi. Kan nggak diklik full kali. Kadang-kadang di ada 3. Oh, Bapak di sini, Bapak pakai apa? MOS? Enggak, pakai ini, iPod. Pakai iPod. Di situ Iya, ada presentasinya nggak ya? Jualnya semuanya apa lotnya sudah Bapak tulis? Sama saya juga kejadian begitu Pak di pot. Di pot ya? Nyantol ya, ya? Jadi enggak, tapi gini, jadi misalnya mau jual 100, kelihat pertama 50 dulu, tapi ntar kapan 50-nya lagi gitu. Ada jeda gitu. Oh, walaupun jualnya sekali Pak jualnya. Iya, jadi perintah jualnya sekali, tapi kan itu mungkin di saham-saham yang pergerakan cepat gitu loh Pak, maksudnya Pak. Baru nyangkut di angka itu udah turun lagi. Iya. Oke. Ya, karena kan tadi NICL kan cepat ya, 2% turun, 2% turun. Waktunya promosi ajaib. Ajaib langsung Pak. Perlu pindah ini ke ajaib. Angkono cedek itu. Ayo, ajaib di endorse Pak Andi. Pak Oli. Yes. Ini mengenai yang ada pengumuman itu yang nanti bakal simetris itu loh Pak Oli. Nanti strateginya gimana tuh Pak Oli ya? Ini ARB-nya kan gede banget itu. 35%. Strateginya cuan jual Pak. Jangan sudah naik dibiarkan. ARB-nya 35% loh. Sekarang masih 6%, masih nggak begitu besar.
Iya, kalau kena ARB kan nggak bisa ngangkat besoknya. Iya. Kalau yang maksudnya yang swing tuh gimana Pak? Misalnya Kalau pas swing, tahu-tahu kena ARB. swing terus makanya cari yang harganya di bawah Pak, yang biru pertama kayak gitu kan. Dan setelah beli auto sell 5%. Loss ya Pak ya. Ya. Juga ya. Tetap strateginya tetap. Kalau yang fast trade harus ekstra pantau memang. Kalau enggak, ya kalau kena ARB-nya 35%. Ya kalau sekarang kan sering banget tuh kita kena ARB, tapi masih bisa lah besok-besok Ya, kejemput lagi gitu. masih mudah Pak ya. Ya Kalau masih bisa nggak dipantau, di-average. masih bisa diatur. Kalau 30% kan habis Pak. Ya. Oli, Yes. tadi yang bikin kecil kotak-kotak pada iPod itu bagaimana Pak Oli? Yang dipencet Kotak-kotak apa Pak kecil Oli? pada iPod. Mau dibikin oval maksudnya Pak Oli. Oval. Nah itu gimana itu Pak Oli? Ini Pak, kanan Saya atas. nggak ketemu. Kanan atas Bapak tulisannya Pak Basic ya Mas ya. Iya. Oke. Nah, yang basic itu diklik, lalu pilih yang trending stock. Trending stock. Oke. Nah maksudnya yang bikin banyak. Punya saya cuma 4 Pak Oli. Oh. Kanan itu cuma 4. Bikin oval Pak Oli. Layarnya Pak, kali itu Pak. Di atas ini itu kan ada tanda apa ini kaca pembesar. Ada? Oh itu di Chrome-nya ya Pak Oli ya? Iya di Chrome-nya. Di Chrome-nya sudah. Ada saya kaca pembesarnya di Chrome. Ada. Kalau nggak ada, Kursor 3. klik di CTRL, tekan CTRL, terus mouse-nya scroll ke belakang. Oh ya. Oh iya. Oke. Sudah masuk. Sudah bisa. Oke Pak Oli, sudah Pak Oli. Terima kasih Pak Yanwar. Yuk. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Ya, Pak Oli. Oke, terima kasih semuanya. Semoga Ya, terima kasih bermanfaat. Pak Oli semuanya. Bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi. Terima kasih, selamat malam. Oh, selamat sore. 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 Terima kasih Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih Pak Oli.